Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bahas tentang emiten perbankan. Yang mana sih dari BCA, BRI, Mandiri, dan BNI yang ternyata paling bagus. Pastiin nonton sampai selesai ya videonya, dan buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena aku bakal banyak post video tentang investasi di channel ini. Langsung aja kita mulai ya. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih bank itu kerjanya ngapain? Dapat uang dari mana, keuntungannya dari mana, dan bisnis modelnya tuh kayak apa sih sebenarnya. Jadi, secara singkat, bank itu ngumpulin uang dari masyarakat. Bisa dalam bentuk deposito, tabungan, dan lain sebagainya. Terus uang yang udah dikumpulin tadi, dipinjamkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, sebagai imbal hasilnya, si bank ini akan memberikan bunga ke masyarakat. Misalnya masyarakat udah taruh uangnya dalam bentuk deposito. Bank akan kasih bunga deposito kepada masyarakat yang udah taruh uangnya di bank ini. Nah, bank juga akan dapat bunga dari orang-orang yang pinjam dari bank. Nah, selisih bunga tadi itu yang kita sebut sebagai keuntungan dari bank atau net interest margin. Nah, kalau gitu bedanya bank satu sama bank yang lain tuh apa sih sebenarnya? Nah, bedanya itu bank itu ngumpulin uang dari mana sama minjemin uangnya ke siapa. Nah, cara analisis bank yang bagus tuh yang mana? Itu tuh beda sama cara analisis perusahaan non-perbankan. Karena bank itu punya rasio-rasionya sendiri. Nah, rasio yang pertama itu adalah NIM atau Net Interest Margin. Nah, Net Interest Margin itu apa sih? Net Interest Margin itu adalah selisih bunga yang bank dapat dari peminjam dan bunga yang bank kasih ke para penabung. Nah, di sini aku udah ada data dari net interest margin dari keempat bank, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Data-data ini bisa kalian dapat dari corporate presentation-nya bank-bank, yang linknya nanti udah aku taruh di description box. Atau kalau kalian mau coba buka sendiri, kalian bisa search di internet, misalnya BBNI. Terus kalian search BBNI Investor Relations. Ntar kalian pilih ke bagian yang corporate presentation. Nah, di sini kalian bisa lihat NIM-nya BCA itu ada di 5,8%, terus NIM-nya BRI itu ada di 5,64%, terus NIM-nya BNI itu ada di 4,3%, dan NIM-nya Mandiri itu ada di 4,68%. Di sini kalau kalian mau lihat, itu BCA NIM-nya ada di slide ke-8, BRI NIM-nya ada di slide ke-25, Mandiri ada di slide ke-21, dan BNI ada di slide ke-10. Nah, semakin tinggi dari NIM ini, maka performance bank itu semakin bagus. Tapi nilai NIM ini juga ditentukan dari kepada siapa bank itu tuh pinjemin uang, dan dari mana bank itu dapat uang. Nah, keempat bank raksasa ini tuh punya julukannya masing-masing. Contohnya kalau BCA, itu biasa kita sebut sebagai consumer atau transactional banking. Terus kalau BRI, kita sebut sebagai micro banking. Kalau BNI sama BMRI, itu sama-sama corporate banking. Nah, makanya berarti BCA itu banyak pinjemin uang ke individu-individu untuk kebutuhan konsumsi. Makanya kita sering dengar kan kartu kredit BCA, atau kalau kita belanja online biasanya pakainya BCA juga. Terus kalau BRI itu banyak pinjemin ke sektor-sektor mikro. Makanya kalau di pasar tradisional, kita sering banget lihat ada tulisannya Bank BRI. Terus BNI sama Mandiri itu banyak pinjemin ke sektor-sektor corporate atau perusahaan-perusahaan besar. Untuk data lengkapnya, dari komposisi loan breakdown-nya ini bisa kita lihat langsung ke corporate presentation-nya. Kalau BCA ada di slide 9, BRI ada di slide 31, BMRI ada di slide 22, dan BNI ada di slide 12. Nah, terus sebenarnya kenapa sih kalau mereka tuh pinjemin ke sektor yang beda-beda gitu? Jadi, bank itu akan dapat bunga lebih besar kalau dia pinjemin ke segmen-segmen yang lebih kecil, contohnya segmen mikro, daripada kalau dia pinjemin ke segmen corporate. Karena kalau bank pinjemin ke segmen mikro, dia akan menanggung resiko yang lebih besar daripada kalau dia pinjemin ke segmen corporate.
Jadi wajar aja kalau bank akan collect bunga lebih besar kalau dia pinjemin ke segmen mikro daripada ke segmen corporate. Nah, kebetulan di corporate presentationnya BNI itu di sini dijelasin di slide yang sama, di slide 12, berapa sih bunga yang bank dapat kalau dia pinjemin ke segmen-segmen tertentu. Nih, kalau bank pinjemin ke segmen corporate, dia akan dapat bunga sebesar 8,4%. Kalau medium itu di 9%, kalau small ada di 10,6%, dan kalau ke segmen consumer dia akan dapat 9,7%. Jadi logikanya kalau bank pinjemin ke segmen yang lebih kecil, itu dia akan dapat bunga yang lebih besar. Nah, seperti yang kita tahu, BRI ini adalah bank mikro. Jadi dia akan banyak pinjemin uang ke segmen mikro. Sementara BNI dan BMRI itu adalah corporate bank. Jadi dia akan banyak pinjemin ke segmen corporate. Jadi wajar aja kalau NIM-nya BRI itu akan lebih besar daripada NIM-nya BNI dan BMRI. Nah, NIM ini nggak cuman ditentuin dari kepada siapa bank itu pinjemin uangnya, tapi juga ditentuin dari gimana cara bank ngumpulin uang untuk minjemin uang ke peminjam. Nah, cara bank untuk ngumpulin uang itu ada 3 macam. Yang pertama, tabungan, yang kedua giro atau virtual account, dan yang ketiga deposito. Nah, tabungan ini biasa disebut dengan saving account. Kalau giro ini biasa disebut dengan current account. Bank yang punya banyak current account dan saving account berarti semakin bagus bank itu, karena dia berarti bisa mengumpulkan uang dengan bunga yang kecil. Karena seperti yang kita tahu, bunga tabungan itu kan kecil banget ya, nggak ada 1%, bahkan cuma 0, berapa persen. Terus kalau giro atau virtual account, kalau misalnya kita biasa belanja di online shop seperti Shopee, Tokopedia gitu, biasa kita ada disuruh transfer ke virtual account. Nah, itu benar-benar nggak ada bunganya. Jadi semakin banyak bank itu punya current account dan saving account, semakin bagus bank itu karena dia bisa mengumpulkan uang dengan dana yang murah. Nah, sementara untuk deposito sendiri kan bank harus mengeluarkan 4-5% untuk bunga. Jadi ini bukan termasuk dana yang murah ya untuk bank. Nah, selisih dari bunga pinjaman dan bunga yang bank berikan kepada nasabah yang naruh uangnya di tabungan, giro, dan deposito itu yang kita sebut dengan NIM. Nah, giro dan tabungan itu biasa kita sebut dengan KASA atau current account, saving account. Nah, kita sering banget nih nemuin rasio CASA ini di laporan keuangan dari suatu bank. Semakin besar rasio dari KASA suatu bank itu, semakin bagus bank itu. Berarti semakin pinter bank itu untuk mengumpulkan uang dengan dana yang murah. Nah, ini di laporan corporate presentation-nya Bank Mandiri, kita bisa lihat ada di slide ke 79. Kita bisa lihat ada tulisannya KASA ratio. Itu BCA, KASA-nya ada di 75%. BNI ada di 65%, Mandiri ada di 61%, dan BRI ada di 56%. Berarti BCA ini punya rasio KASA yang benar-benar banyak. Ya sebenarnya wajar aja sih, karena orang Indonesia mostly punya bank BCA. Jadi kita kalau nabung biasa ke bank BCA. Terus kalau belanja Shopee, transfer ke BCA virtual account. Jadi wajar aja BCA ini pinter ngumpulin dana nasabah dengan dana yang murah. Nah, BCA kan paling pinter untuk ngumpulin uang dengan dana yang murah. Sementara BRI paling jago buat pinjemin uang ke nasabah dengan bunga yang besar. Nah, ini di sini di satu slide sebelum yang tadi, di slide 78, di corporate presentation-nya BMRI, itu kita bisa lihat ada yield on asset sama cost of fund. Nah, yield on asset ini adalah bunga yang suatu bank itu dapat dari hasil pinjamannya. Sementara cost of fund itu adalah bunga yang bank keluarin untuk bayar nasabahnya bunga. Nah, ini berarti yield on asset dikurangi cost of fund, baru kita ketemu net interest margin atau NIM yang dari tadi kita udah omongin. Nah, setelah dikurangin,
yield on asset sama cost of fund, ternyata NIM yang terbesar itu masih dipegang oleh BCA, kemudian BRI, dan kemudian di peringkat kelima ada Mandiri, dan kemudian di peringkat ke-8 ada BNI. Jadi rasio dari NIM ini benar-benar penting untuk analisa suatu perbankan, karena NIM ini nunjukin gimana sih caranya suatu bank itu ngumpulin uang dan keuntungannya bank itu dapat dari mana. Semakin besar NIM-nya, berarti bank itu semakin menguntungkan. Nah, selain dari NIM ini, sebenarnya masih ada beberapa ratio yang harus diperhitungkan kalau kita mau analisa perbankan. Tapi untuk video kali ini kayaknya cukup aku bahas NIM dulu aja ya, karena kalau dijadiin satu video semuanya, ntar malah pusing. Oke, segitu dulu video aku kali ini. Semoga konten ini bisa bermanfaat buat kalian, dan aku akan lanjutannya di part 2. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka video ini ya. Bye-bye, see you next time.